Mari saudaraku kita buka Alkitab kita dari Yosua 10 ayat 12 sampai ayat 14. Yosua 10 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan, sungguh-sungguh merenungkan, sungguh-sungguh memelihara, dan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar dari Yosua. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita tentang Yosua. Yosua adalah yang memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan. Sesungguhnya, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya rencana Allah, perhatikan, rencana Allah menetapkan Musa yang akan menuntun memimpin Israel masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Betulkah betul? Betul. Sesungguhnya Musa lah yang Tuhan tetapkan. Ini penting buat kita mengerti, karena kita masih ketika mendengar bahwa Tuhan ketika menetapkan sesuatu tidak akan bisa gagal. Tuhan tidak mau gagal apa yang Dia tetapkan. Tetapi yang sering membuat gagal adalah orang-orang yang disuruh melakukan apa yang Tuhan mau, tidak mengerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Masalah Musa, apa masalahnya? Dia disuruh hanya berbicara kepada batu untuk mengeluarkan air. Tetapi karena sikap, karena perilaku bangsa Israel yang bersungut-sungut dan terus mengintimidasi Musa, akhirnya Musa marah dan dia pukul itu batu dan nyuruh keluar air. Itu membuat Allah marah. Akhirnya Allah berkata, "Engkau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Engkau di sini perhentianmu." Nah, saudaraku, kita di dalam menerima janji Tuhan, ya kita imani bahwa janji Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang dikerjakan Tuhan tidak pernah gagal, tapi apa yang dikerjakan manusia sering gagal. Ketika Allah menjanjikan sesuatu, ketika Allah menetapkan sesuatu, Dia meminta kita untuk mengerjakan seperti apa yang Dia mau, supaya apa yang Tuhan tetapkan benar-benar sempurna datang dalam kehidupan kita. Dan itulah seyogianya terjadi dalam kehidupan Musa, tetapi dia gagal karena karena masalah yang sebenarnya sangat sepele. Dia orang besar, orang yang dahsyat, luar biasa, setia, luar biasa, tetapi ketika dia melakukan hal yang berbeda dari apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan marah. Kalau kita belajar dari pengalaman Musa, umat Tuhan perhatikan baik-baik. Mungkin kita telah mengiring Tuhan
cukup lama, bertahun-tahun sudah bertobat. Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi ketika ada masa, ketika Tuhan menguji kita, kita tidak taat dengan apa yang Tuhan perintahkan, ketika kita melenceng dari apa yang Tuhan mau, bisa jadi kita mengalami apa yang dialami oleh Musa. Musa yang luar biasa begitu saja, yang merindukan tanah perjanjian, yang berpuluh-puluh tahun dia mimpikan, dia idam-idamkan, dan itu sudah sangat dekat. Tidak jauh lagi mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Kalau sudah menyeberangi sungai Yordan, itulah wilayah tanah perjanjian, tanah orang Kanaan. Tetapi ujian terakhir yang diterima oleh Musa adalah ketika Allah menyuruh dia memerintahkan batu itu untuk mengeluarkan air. Tapi dia melakukan yang berbeda dari apa yang Tuhan mau. Dia pukul itu batu. Dan Allah marah. Saudaraku, ketaatan seseorang kepada Tuhan itu tidak ada toleransinya. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak bisa digeser sekecil atau mungkin pemikiran kita enggak apa-apa. Terlebih kalau Tuhan dengan jelas berkata untuk melakukan sesuatu, lakukan ini, lakukan seperti ini. Dan ketika kita tidak setia, tidak taat, bisa jadi kita gagal untuk sampai di mana Tuhan mau memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Kita gagal mendapatkan apa sebenarnya yang sedikit lagi kita terima. Yosua akhirnya dipilih oleh Tuhan. Yosua adalah yang salah satu dari dua yang akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Siapa lagi satu lagi yang keluar dari Mesir? Kaleb. Yosua dan Kaleb lah. Hanya mereka berdua lah yang waktu mereka keluar dari Mesir masih anak-anak. Tinggal Yosua dan Kaleb lah yang akhirnya keluar dari Mesir dan sampai di tanah Kanaan. Dari jutaan orang. Dari jutaan orang yang menerima janji. Dari jutaan orang yang melihat mujizat luar biasa, mereka menyeberangi laut Teberau. Jutaan orang yang melihat tulah-tulah yang dahsyat, yang membuat orang Mesir akhirnya takluk, yang membuat Raja Fir'aun takluk dan menyuruh bangsa Israel keluar dari Mesir. Jutaan orang yang melihat mujizat, jutaan orang yang melihat tangan Tuhan nyata secara jasmani. Tapi hanya dua orang yang sampai menerima janji Tuhan di tanah perjanjian. Sebagai satu bangsa, janji itu tidak gagal. Bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Mereka yang lahir di padang gurun. Ini penting juga saudaraku, ada khotbah khusus juga nanti. Orang yang lahir di padang gurun itu tuh artinya apa? Orang yang tumbuh besar dengan berbagai tantangan, itu yang justru lebih sering masuk ke tanah perjanjian atau mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang digembleng di padang gurun, orang yang digembleng dengan berbagai tantangan persoalan, akan menjadi pribadi yang tangguh kuat. Dan benih-benih bangsa Israel yang masuk tanah perjanjian, digembleng 40 tahun di padang gurun yang begitu keras, dengan berbagai persoalan-persoalan alam dan juga tantangan-tantangan dari semuanya. Dan hanya dua yang berhasil, Yosua dan Kaleb. Nah, tadi kita baca apa yang dilakukan oleh Yosua ketika mereka berperang melawan bangsa Amori, salah satu bangsa besar yang ada di wilayah tanah perjanjian.
Raja mereka ada banyak, raja-raja orang Amori. Sungguh banyak. Tetapi pada peperangan itu, Yosua meminta kepada Tuhan. Dan dia berbicara kepada umat Israel. Dia katakan, matahari diam di tempatmu, bulan diam di tempatmu. Karena apa? Yosua mau jangan sampai berganti dengan malam, sehingga ada orang-orang Amori yang lolos. Dia tidak mau satupun orang Amori lolos. Dia minta kepada Tuhan supaya mereka bisa tumpas semua musuh-musuh mereka. Dan Alkitab mencatat yang kita baca tadi, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Ayat 14, belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Dengarkan umat Tuhan yang sedang berjalan mengiring Tuhan, yang sedang berjalan di tengah dunia yang semakin rusak. Kita yang telah sedang berjalan di tengah berbagai ketidakpastian, di tengah dunia yang semakin hari semakin jahat. Bukan orang lain saja yang membuat kejahatan, bukan orang-orang yang tidak kenal. Bahkan hari-hari ini justru orang-orang yang dekat dengan kita juga bisa melakukan kejahatan, bisa melakukan pemberontakan, dan juga bisa melakukan fitnah dan sebagainya. Belum pernah ada hari seperti itu. Belum pernah ada hari di mana seseorang berkata kepada matahari, diamlah di tempatmu, maka matahari itu berhenti. Bagaimana Yosua bisa melakukan hal demikian? Yosua hanya manusia seperti Anda dan saya. Yosua manusia biasa seperti kita. Dia kalau nggak makan kelaparan, nggak minum haus. Dia bukan makhluk sorga dalam pengertian seperti malaikat yang nggak perlu makan minum. Dia persis seperti kita. Tetapi dia bisa melakukan perkara-perkara yang sesungguhnya Tuhanlah yang bisa mengerjakannya. Bahwa hanya Tuhanlah yang bisa mengerjakannya. Apa yang terjadi kalau misalnya bulan matahari diam di tempatnya? Karena saudaraku mungkin juga bintang-bintang yang lain juga pasti berdiam diri. Karena kalau yang lainnya juga bergerak, ada hal-hal yang lain bergerak, bisa saja saling berbenturan. Belum pernah kejadian itu. Mari coba kita baca dari Yosua pasal 1. Ayat-ayat yang begitu luar biasa yang mungkin sudah cukup sering kita dengar. Yosua 1 mulai ayat 1 kita perhatikan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi Allah berjanji sebenarnya sebelumnya kepada Musa. Tapi Musa gagal menerima janji Allah bahwa dia akan menginjakkan kakinya, dia akan memasuki negeri perjanjian. Bahkan dia yang memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi gagal. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Inilah yang disampaikan Tuhan kepada Yosua setelah Musa mati di padang gurun. Kembali janji itu diulangi oleh Tuhan kepada Yosua. Sebagaimana Allah berjanji kepada Musa, janji itu kembali diulangi kepada Yosua. Dan kalau kita perhatikan baik-baik apa saja yang dijanjikan oleh Tuhan. Dikatakan tadi kalau kita perhatikan mulai ayat-ayat pertama, bahwa negeri Kanaan diserahkan kepada bangsa Israel. Yang kedua, setiap tempat, setiap wilayah yang diinjak oleh Yosua itu menjadi miliknya. Kemudian tidak ada yang dapat bertahan menghadapi Yosua. Itulah 3 janji besar yang Tuhan sampaikan kepada Yosua, bahwa dia yang memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan dikatakan bahwa mereka, Yosua, bahwa negeri Kanaan diserahkan kepada Israel yang dipimpin oleh Yosua. Tanah yang diinjak oleh Yosua menjadi miliknya. Tidak ada seorang pun yang bertahan. Tidak ada seorang musuh pun yang sanggup berdiri di hadapan Yosua. Semuanya akan dikalahkan, ditaklukkan, ditumpas oleh Yosua. Dan itulah yang terjadi kalau kita baca sejarah Israel ketika dipimpin Yosua, sampai Yosua dia mati. Yosua sebagai abdi atau hamba, asisten dari Musa, dipilih Tuhan. Yosua menjadi pribadi yang kuat, tangguh, karena alam, keadaan menempa, membentuk karakter, membentuk Yosua menjadi pribadi seperti yang Allah inginkan. Dari ratusan ribu, mungkin anak kecil, anak muda, anak remaja, pemuda, dewasa muda, semuanya dilatih oleh Tuhan. Semuanya dididik oleh Tuhan. Semuanya mendengar firman yang sama yang disampaikan Tuhan melalui Musa. Semua mendengar pesan yang sama. Semua hidup di lingkungan yang sama. Semuanya berjalan di padang gurun yang sama, tetapi menghasilkan kualitas yang berbeda satu dengan yang lain. Bahkan dari jutaan orang Israel yang dididik oleh Allah melalui kepemimpinan Musa dan Harun, selama 40 tahun mereka diajar dengan ajaran yang sama, dididik di tempat yang sama, menggunakan fasilitas yang sama.
diajar oleh guru yang sama, tetapi hanya 2 yang lulus dari jutaan orang. Yosua muncul sebagai seorang pemimpin. Ini penting di dalam perjalanan iman kita, saudaraku. Bahwa tahun-tahun demi tahun berganti, kita diajar oleh firman Tuhan. Kita sama-sama diajar. Kita tinggal di bumi yang sama, di lingkungan yang relatif sama. Kita mendengar firman yang sama. Tetapi apakah kita akan berhasil sampai di tempat tujuan yang kita idam-idamkan? Sampai di tanah perjanjian yang kita minta, kita doakan. Kita sampai kepada tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita sebelumnya. Yosua berhasil. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Yosua tergenapi. Rancangan Allah adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Bukan rancangan kematian, rancangan penyakit. Bukan rancangan yang penuh, artinya yang Tuhan mau memberikan kita perkara yang sia-sia. Tidak. Tapi Tuhan mendidik kita melalui medan yang berliku, melalui gelombang dan badai. Tetapi Dia ada di sana seperti Allah ada di tengah bangsa Israel. Di tengah alam yang begitu keras, di tengah lingkungan yang begitu mengerikan, di padang gurun yang begitu susah untuk manusia hidup di dalamnya. Semuanya menerima persis sama seperti apa yang diterima Yosua. Tetapi Yosua lah dari seangkatannya yang begitu banyak. Padahal Tuhan menyampaikan pesan yang sama kepada semua orang. Tuhan menyampaikan pesan yang sama kepada semua orang untuk melakukan hal yang sama, untuk taat kepada pribadi yang sama, tunduk kepada pribadi yang sama, setia kepada pribadi yang sama. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa tahun kita berjalan di muka bumi ini di dalam mengiring Tuhan? Sudah seberapa jauh kita berjalan hari-hari ini? Dan di mana kita hari ini? Ketika Allah berjanji kepada Yosua, ada beberapa syarat yang Tuhan berikan, yang Tuhan tetapkan kepada dia. Kalau kita perhatikan, yang pertama dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat ke-6. Apa arti kuatkan dan teguhkan hatimu? Bahwa Yosua jangan takut. Dia akan menghadapi tantangan besar. Allah tidak berkata, pokoknya kau lalui saja, semuanya beres. Ada 3 kali di satu perikop itu, di beberapa ayat itu yang Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahkan di ayat 7, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Artinya ada penekanan dari berbagai hal yang harus dikerjakan oleh Yosua. Yang satu, yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang kedua, bertindaklah hati-hati. Yang ketiga, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Renungkan firman siang dan malam. 4 hal ini yang Tuhan katakan kepada Yosua, supaya Yosua berhasil, supaya Yosua beruntung, supaya Yosua mencapai apa yang Tuhan janjikan kepadanya, supaya Yosua mendapatkan segala apa yang Tuhan mau berikan kepadanya. Kuatkan dan teguhkan hatimu dikatakan 3 kali. Di ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Terima kasih Tuhan. Saya dapat pewahyuan baru.
Perhatikan, ayat ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Artinya saudaraku, bahwa Yosua harus kuat menghadapi perilaku sikap dari bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bahwa Yosua harus siap menghadapi orang-orang Israel. Supaya Yosua jangan gagal seperti gurunya, seperti mentornya Musa, yang gagal karena terus diteror, dirongrong oleh umat Israel, yang membuat Musa akhirnya memukul batu dengan tongkatnya supaya air keluar. Padahal Tuhan suruh hanya berkata, katakan, berfirmanlah kepada batu itu untuk mengeluarkan air. Waktu itu bangsa Israel sedang kesulitan air. Bangsa Israel bersungut-sungut, ngapain kamu bawa kami ke sini? Ngapain lakukan ini? Lebih enak kami di Mesir. Makan bawang bombay dan sebagainya. Banyak orang lebih tenang, lebih nyaman hidup di dalam perhambaan, dalam ikatan-ikatan, tentu dosa dan sebagainya. Itulah yang dirindukan umat Israel, kembali ke Mesir. Tapi akhirnya Musa gagal gara-gara umat Israel yang tegar tengkuk, yang cerewet, yang terus mengintimidasi pemimpinnya, yang membuat pemimpinnya marah. Saudaraku, nasihat yang diberikan Tuhan kepada Yosua 3 kali, ayat 7, 8, dan 9 dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 6, 7, dan 9. Supaya Yosua kuat pertama terhadap bangsa Israel. Jangan memble, jangan loyo memimpin bangsa yang seperti ini. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Baru diberitahukan lagi, bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati sesuai dengan hukum. Taat kepada perintah Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri ini adalah bukan hanya sekedar jangan menyimpang dari perintah Tuhan, tetapi jangan menyimpang dari arahan Tuhan. Ketika Tuhan bergerak berkata, taklukkan kota sana, taklukkan ke sana. Kuasai daerah sana, bergerak ke sana. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka engkau akan berhasil, kata Tuhan. Dan memang Yosua sebagian besar berhasil. Satu kegagalan yang menjadi pelajaran luar biasa bagi Yosua yang saya tahu adalah ketika mereka menyerang Ai, kota kecil. Mereka baru menaklukkan Jericho. Jericho kota besar. Mereka taklukkan tanpa senjata, hanya dengan puji-pujian. Berikutnya mereka mau menaklukkan daerah yang kecil, kampung kecil. Yosua berkata, cukup sekian orang aja ke sana. Tetapi apa akibatnya? Mereka tunggang langgang. Yosua dididik dengan luar biasa oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mendidik kita terus di dalam setiap proses yang kita alami dalam kehidupan kita. Tapi saya tidak tahu seberapa jauh kita meresponinya. Seberapa jauh kita datang kepada Tuhan untuk meminta hikmat, pertolongan, pimpinan Tuhan untuk melalui segala perkara yang kita alami. Kalau Yosua dia berhasil, Kaleb dia berhasil. Ketika membaca Alkitab ini, terutama setelah saya mengunjungi Israel, tempat di mana Yosua dan Kaleb mengintai dan teman-teman yang lain
12 orang di Kades Barnea. Saya belum pernah bersaksi atau tidak, tiba-tiba saya teringat. Batu dari Kades Barnea, nggak tahu Ibu Gem pernah lihat atau jangan-jangan dia subuang lagi kah? Saya dah kumpulkan batu-batu saudaraku. Mungkin kalau ditimbang-timbang mungkin lebih dari 2 kilo. Saya kumpulkan dari tempat pengintaian Yosua. Ketika di seberang sungai Yordan itu, dari ada namanya Bukit Kades Barnea. Di seberang itu tanah Kanaan. Di situ saya lihat ada batu-batu saudaraku. Ada batu-batu keras itu. Saya ambil, saya kumpulkan, saya masukin ke ransel saya. Teman saya bilang, waktu itu saya katakan, ngapain Pak Bangun bawa batu-batu berat-berat? Oleh-oleh. Siapa tahu saya berkemenangan seperti Yosua. Saya imani ada sesuatu yang terjadi. Saya tidak mentuhankan batu itu. Tapi saya ambil spiritnya saudaraku. Spirit yang saya dapat, perhatikan apa yang di depanmu. Melangkah dengan kekuatan. Perhatikan kekuatan musuhmu. Nilai dengan baik. Kan itu yang terjadi dengan pengintai-pengintai. Ada pengintai yang begitu takut. Takut menghadapi peperangan. Takut menghadapi tantangan, mundur saja, gak usah hadapi. Berapa banyak orang Kristen seperti 10 pengintai yang now menghadapi tantangan. Aduh, gak akan berhasil saya. Aduh, gak bisa. Berulang kali gagal. Tuhan uji lagi, menghadapi tantangan. Aduh, saya nggak sanggup menghadapinya. Aduh, persoalanku terlalu besar. Aku menyerah. Lebih baik aku bunuh diri. Kita cerai saja. Kan sama itu dengan laporan 10 pengintai. Disuruh melihat musuh-musuhnya. Disuruh mempelajari tantangan seperti apa yang akan dihadapi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tipe 10 orang yang pengecut? Yang membesar-besarkan masalah? Membesar-besarkan persoalan? Yosua dan Kaleb, dia tahu bahwa tantangan di depan besar. Dia tahu bahwa musuh-musuh mereka kuat. Dia tahu bahwa medan yang mereka hadapi, mereka belum pernah masuk ke sana. Tapi apa yang mereka katakan? Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Bagaimana dengan kita? Ketika ada persoalan di keluarga rumah tangga, apa yang kita ucapkan? Apa yang kita imani? Apa yang kita pikirkan? Seperti 10 orang itu kah? Atau seperti Yosua dan Kaleb? Waktu di sana cukup lama, sambil duduk-duduk dan ada rumah-rumah, ada seperti pos-pos begitu, seperti ada tempat-tempat untuk duduk dan ada tempat beratap begitu. Sambil memandang ke bawah. Sambil membaca firman, membayangkan apa yang dilakukan oleh Yosua dan kawan-kawan. Dan saya ambillah batu-batu itu. Saya masukin ke ransel. Nggak tahu masih ada di rumah kah? Kalau lihat ada batu-batu di plastik-plastik, itu bukan batu akik. Karena memang nggak layak untuk dijadikan akik cincin, karena batu-batu biasa. Tuhan nasihati, lakukan 4 hal. Kuatkan teguhkan hatimu, bertindak hati-hati, sesuai merenungkan firman siang dan malam. Renungkan firman dan siang malam supaya engkau bertindak hati-hati di dalam setiap langkahmu.
Tapi yang paling terkesan buat saya saat ini adalah ketika Tuhan katakan, teguhkan dan kuatkan hatimu ketika kau memimpin bangsa Israel. Kita bisa loyo dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa loyo dengan situasi di keluarga kita. Kita tahu bahwa kita akan berhasil mendapatkan ini, berhasil di dalam pekerjaan kita, berhasil mencapai apa yang kita cita-citakan, karena kita tahu Tuhan juga ada di dalamnya. Tetapi orang di sekitar kita, mungkin suami, mungkin anak-anak, mungkin istri, mungkin teman, mungkin orang tua, yang selalu mengintimidasi, yang terus merongrong, yang membuat orang-orang tertentu, yang orang ingin berhasil, bisa kehilangan fokus, bisa kehilangan konsentrasi. Seperti Musa. Musa kehilangan konsentrasi dia di detik terakhir. Musa kehilangan fokus dia di saat-saat terakhir, saat dia akan menyeberang. Karena apa? Karena orang-orang di sekitarnya yang terus merongrong dia. Tuhan ingatkan Yosua supaya dia jangan mengalami kegagalan yang sama. Sampai 3 kali dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, ini penting. Bapak-bapak, dengarkan, ini penting. Supaya engkau kuat dan teguh di dalam perjalananmu memimpin keluargamu. Teguh dengan apa yang Tuhan janjikan. Percaya, beriman. Kita akan mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Kita akan mendapatkan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Bahwa kita nggak lama lagi, kita akan masuk, diluputkan Tuhan dari berbagai perkara yang mengerikan, yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang. Kasus yang terjadi beberapa hari yang lalu, bisa terjadi di Jayapura. Semuanya bisa, saudaraku, terjadi. Tetapi apakah kita orang yang tetap berhasil, tetap tegak berdiri, seperti Yosua dan Kaleb, berhasil masuk ke tanah perjanjian? Apakah kita masih punya pengharapan dan yakin bahwa kita tetap berdiri, tetap hidup, melewati perang dunia yang akan terjadi beberapa tahun yang akan datang? Dengan senjata kimia, senjata nuklir, senjata biologi, dengan berbagai jenis senjata yang sudah jumlahnya tidak terbatas. Cina memproduksi senjata dengan menggunakan drone, jumlahnya tidak terbatas. Korea Utara, Jepang, Amerika, Eropa. Dan bagaimana kita bisa bertahan hidup melewati 2 kali perang dunia, di mana penduduk bumi akan musnah. Itu berdasarkan kitab Wahyu, musnah setengah dari apa yang hidup. Kalau nanti orang hidup antara 7-8 miliar. Orang yang mati di dalam 2 perang dunia, di dalam rentang tidak sampai 1 tahun. Setengah penduduk bumi musnah. Kita mau tetap berdiri hidup. Seperti Yosua dan Kaleb, tetap dia berdiri dan hidup masuk ke tanah perjanjian. Melewati badai gelombang, padang gurun yang begitu dahsyat dan mengerikan. Ada ular tedung dan sebagainya. Berapa banyak umat Israel yang mati binasa dipatuk oleh ular tedung, ular kobra, padang gurun, ular berbisa. Berhasil nggak kita nanti? Berhasil nggak? Bagaimana kita mau berhasil? Ingat, kita semua dididik oleh Tuhan dengan firman yang sama. Tuhan memerintahkan kita dengan perintah yang sama. Berapa banyak di antara kita yang taat setia di dalam doa, memuji menyembah Tuhan, membaca firman. Bukankah itu yang Tuhan perintahkan kepada kita? Seperti Tuhan perintahkan kepada Yosua, pesan-pesan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Apakah kita taat setia doa semalaman? Doa semalaman bukan hanya tergantung kepada apa yang ada di gereja. Di rumah apakah kita juga punya waktu? Hanya Anda dan Tuhan yang tahu.
Tapi yang jelas, waktunya akan datang. Yang jelas dan pasti, firman Tuhan akan digenapi. Persoalannya, janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi atau tidak. Yang pasti, yang jelas, akan ada mempelai Tuhan yang akan sampai di padang gurun pengungsian. Apakah Anda dan saya? Kita lihat nanti. Seperti jelas bahwa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian di tanah negeri Kanaan. Tetapi apakah orang yang mendengar, yang menerima janji itu pada saat awal di tanah Mesir, dari jutaan orang, 3 juta orang bangsa Israel yang keluar dari Mesir, mereka mendapatkan janji itu, hanya 2 yang berhasil. Apa yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita bisa menjadi mempelai? Bersihkan jubah kita. Kejar kekudusan. Taat firman. Tingkatkan pujian sembahmu di rumah. Baca renungkan firman Tuhan. Karena itu yang dikatakan Tuhan di kitab Wahyu dan juga surat Rasul Petrus, surat-surat Paulus, kitab Nabi Daniel, kitab Nabi Yesaya, kitab Nabi Zakaria, dan kitab Wahyu. Kita sedang kerjakan hari-hari ini. Tanpa kita, padang gurun akan diisi atas orang-orang yang memang layak untuk masuk ke sana. Perhatikan sekali lagi, ada 3 juta orang yang mendengar Tuhan berbicara. Baik melalui Musa maupun yang mereka dengar secara langsung. Bahwa mereka keluar dari Mesir ke negeri yang Tuhan janjikan, negeri Kanaan. Harusnya paling lama 2 minggu dari Mesir ke tanah Kanaan berjalan kaki. Karena rombongan besar katakanlah paling lama 1 bulan. Tapi Tuhan membuat mereka tak putar-putar. Mendidik mereka, menggembleng mereka. Lolos ujian cuma 2. Kita tidak sampai di padang gurun pengungsian karena tahu firman. Kita tidak sampai di padang gurun pengungsian karena melihat mujizat terjadi di mata kita. 3 juta orang lihat mujizat? 3 juta orang melihat Tuhan? Ya, mereka melihat karya Tuhan. Mana turun dari langit? Tiang awan, tiang api melindungi mereka dari panas dan dari kedinginan. Allah berjalan dengan mereka, ya. Jaminan mereka masuk tanah perjanjian? Hanya ketaatan firman Tuhan yang menjamin kita sampai di tempat tujuan yang Tuhan telah tetapkan. Bukan dengan mujizat, bukan dengan melihat mujizat, bukan dengan menerima mujizat. Menjamin kita sampai dengan taat kepada setiap firman Tuhan. Seperti Yosua taat, seperti Kaleb taat, memastikan kita sampai di padang gurun pengungsian. Tidak ada senjata kimia, tidak ada senjata apapun yang akan menggugurkan kita. Walau 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, engkau tetap tegak berdiri. Karena engkau adalah Yosua yang ada di akhir zaman. Mungkin engkau yang dipakai Tuhan untuk memimpin, memberitahu umat Tuhan, untuk mempersiapkan diri, untuk masuk ke tanah perjanjian akhir zaman, yaitu padang gurun pengungsian. Yosua berhasil karena dia taat. Sehingga kita mencatat suatu sejarah yang belum pernah terjadi di muka zaman, di muka bumi ini, ketika Yosua memerintahkan kepada matahari, matahari berdiamlah di tempatmu.
Wow. Otoritas Allah, wibawa Allah, kuasa Allah nyata. Sekali lagi, bukan karena mendengar firman saja, bukan karena melihat mujizat, bukan karena menerima mujizat yang memastikan kita sampai di tempat tujuan, tapi dengan taat, setia, melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan. Itu pasti jaminannya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Itu pesan Tuhan buat kita. Waktu dan hari-hari yang akan datang semakin mengerikan. Papua bisa berubah dengan cepat. Daerah yang aman tenang bisa menjadi gejolak. Kita yang lagi tenang mungkin suatu yang lagi biasa bersama-sama di bisa-bisa kocar-kacir kemana-mana. Seperti orang Suria kocar-kacir, orang Irak kocar-kacir. Saya bukan mau mengatakan itu terjadi di Papua, tapi saya mau mengatakan apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita tetap tegak berdiri. Karena kita pelaku-pelaku firman. Karena kita tetap teguh. Hati kita tetap teguh. Kita nggak takut menghadapi apapun. Tidak loyo dengan hal-hal kecil. Fokus kepada Tuhan. Peka terhadap apa yang sedang terjadi. Ini penting masa-masa kita ke depan. Dunia akan berubah dengan sangat cepat. Dunia akan berubah dengan sangat cepat. Keadaan 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 akan berubah dengan sangat cepat. Tapi orang-orang yang teguh, kuat, kokoh, taat firman, akan tetap tegak berdiri di hadapan Tuhan. Amin.